Akhirnya besok berangkat ke pasar, begitu ditawar 24, ya sudah, saya mau pamit ibu, gak usah pamit-pamitan wes, tak tambahi 30, ayo, cekel tangannya, cek, Pak, sampean iki menungso apa malaikat? Di satu sisi yang lain, hadirin rahimakumullah, di salah satu umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada satu pemuda yang soleh luar biasa. Ditinggal wafat oleh ayahandanya, dia hanya merawat ibunya sendiri saja. Luar biasa, solehnya luar biasa. Bahkan setiap hari ketika dia berangkat kerja, dia cari uang. Kalau sudah dapat uang, dia akan ambil sepertiganya, diberikan kepada ibunya, sepertiganya disodakohkan, sepertiganya baru dipakai dia makan. Jadi harta berapapun dapat hari itu, 300.000, 100 emak, 100 sodakoh, 100 dipakai. Seperti itu, berapapun dapatnya. Dan yang lebih hebatnya lagi, hadirin rahimakumullah, pemuda tersebut kalau sudah malam hari, dia akan bagi malam itu sepertiga-sepertiga. Jadi malam itu dibagi telur, dibagi 3. Sepertiga dia akan tidur, kemudian sepertiganya lagi dia akan sholat tahajud, sepertiga yang satunya dia akan jaga mak di sampingnya mak. Barangkali mak ngelilir tangi kepingin sesuatu, maka dia akan ambilkan. Setiap malam luar biasa sodakoh, luar biasa amalan seperti itu. Birrul walidainnya luar biasa. Dan luar biasanya, pemuda ini nurut betul Pak, sama orang tuanya nurut betul, hebat. Satu waktu ibunya bilang begini, nak, harta peninggalan ayahmu itu ada satu sapi yang ada di satu bukit di sana. Coba itu kamu ambil, kamu jual ke pasar. Berapa mak? Mau dijual berapa? Kamu jual coba 3 dinar. Coba kamu jual 3 dinar. Nah, tapi syaratnya kalau kamu bawa ke pasar, nah, kamu ngomong sama pembelinya kalau sudah dapat ke pembeli. Kalau ketemu pembeli, ngomong, Pak, saya harus laporan dulu ke ibu saya. Oke, siap, berangkat ke pasar. Bawa sapi yang peninggalan ayahnya. Berangkat sampai ke pasar, tunggu pembeli. Ternyata ada satu pembeli datang towo-towan rego. Piro iki Mas? 3 dinar. Oh yes, cocok, deal. Bismillah. Jadi, tapi Pak, mohon maaf syarat terakhirnya sebelum saya berikan sapi ini kepada jenengan, saya harus laporan dulu sama emak di rumah. Oh katanya pegawai, di rumah, rumahmu di mana? Ya lumayan. Kalau kembali dulu masih lumayan, tapi saya harus kembali dulu karena syaratnya dari emak saya, mungkin emak kepingin perpisahan. Katanya emak, pokoknya laporan os. Akhirnya pembeli itu bilang, oh kalau kamu pulang dulu kesuwen, wes tak tambah wes 4 dinar wes, boten pokoknya kudu balik, harus saya pulang 5 dinar wes saya tak do beli wes 6 dinar, koyoke sapine apik gigi, saya tambahin 6 dinar, 2 kali lipat harga yang diminta oleh ibunya. Ternyata kata anak tersebut, Pak, kalau 6 dinar sekalipun, tapi syaratnya panjenengan tidak boleh saya bawa pulang, batal mboten urusan napa-napa, mboten napa-napa. Saya ikhlas. Itu pemuda Bani Israil yang luar biasa. Adung kula panjenengan, lek dodolan 30 juta, ditawa swidak, ditawar 60 juta, lepas. Laporan, katik laporan, engko mak kare diwane, mak saya kejutan mak, padahal ngendet 10 juta. Itu pun masih ngerasa alhamdulillah nih anak yang berbakti Pak, luar biasa nguntungaken mak saya, mak ngomong 30 laku 50, alhamdulillah, padahal ngendet 10, makin ngomong berbakti. Akhirnya batal transaksi, pulang anak tersebut cerita sama ibunya, Lek, masa gak ono sing nowo? Ada mak, tadi sampai begini. Akhirnya orang tersebut berani ngelihat sapi kita ini bagus, berani nawar 6 juta, 6 dinar. Nah, kata ibunya, ya sudah, kalau begitu besok jual jangan 3 eman-eman, wis wani ono sing nowo 6 dinar, kamu besok jual seharga 6 dinar ya, tapi syaratnya kalau ketemu pembeli laporan maneh. Akhirnya berangkat lagi hari kedua. Ketika ditawar 6 dinar, sudah siap dilepas. Kata anak tersebut, nak mak, saya mau pamit sama ibu saya. Wes kesuwen wes, ditawa sampai ditawar 2 kali lipatnya 12 dinar. 12 dinar Pak. Sampai hari ketiga sama kejadiannya, sampai 24 dinar. Hari selanjutnya, hadirin Allah rahimakumullah,
Ibu itu bilang, nak 24 dinar. Tapi kalau ada yang berani nawar sampai 24 dinar, kemudian kamu bilang saya bawa pulang, masih dia nawar nambahi lagi, cekelin tangannya. Akhirnya besok berangkat ke pasar, begitu ditawar 24, ya sudah saya mau pamit ibu, gak usah pamit-pamitan wes, tak tambahi 30, ayo cekel tangannya, cek pak, sampean ini menungso apa malaikat. Sapi harga 3 dinar ditawar sampai 30 itu lendi carane. Maka ibu saya berpesan, kalau kamu ini memang utusan Allah untuk ngetes kebaktian saya kepada ibu saya titip pesan, apakah sapi ini perintah Allah disuruh dijual apa disimpan saja? Kata yang nyawar tadi bilang, memang saya malaikat yang disuruh ngetes kebaktianmu kepada orang tuamu. Perintah Allah, sapi ini jangan dijual kecuali nanti akan ada kejadian di Bani Israel yang sapimu bukan hanya ditawar 30 miliar, 30 dinar, tapi akan ditawar dengan harga yang tidak masuk akal. Entai nono baik. Jangan tahu ternyata ketika bingung cari sapi keliling Bani Israel yang harus warnanya begini, warnanya begini, warnanya begini, akhirnya keliling nemu sapi cuma ada satu tok yang mirip, yaitu sapinya pemuda yang berbakti ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berapa ditawar? Ternyata sapi itu ditimbang dengan harganya emas di zaman Bani Israel. Jadi bukan 3 dinar lagi, isinya sapi ditukar dengan emas timbangannya, akhirnya sapi itu tersebut laku dengan harga beratnya sapi tersebut dengan timbangan emas, bukan dengan timbangan biasa. Barokah napa niki? Barokah birrul. Coba hadirin hadirat rahimakumullah, birrul walidain adalah satu hal yang tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia bahkan sebelum akhirat. Kenapa? Karena birrul walidain ini selalu disandingkan oleh Allah dengan apa yang dinamakan tauhid. Tidak ada orang yang namanya tauhid kalau tidak peduli kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam banyak ayat, aniskurli wali walidayk, agar kalian syukur kepadaku dan syukur kepada orang tuaku. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadah kepada Allah, nyembah Allah, jangan bersyirik kepada Allah. Sambungannya gandengannya wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Sehingga hadirin rahimakumullah, kalau ada orang yang hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi lupa kepada orang tuanya, luar biasa pateng salat Jumat, luar biasa pateng jamaah, luar biasa hadir haul, luar biasa sholawatan, luar biasa majlisan, tapi ziarah kubur orang tuanya tidak pernah, ketahuilah ibadahnya semua tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena aniskurli dilaksanakan tapi liwalidayk tidak dilaksanakan. Sallallahu alaihi Muhammad.